Ibu, perkenalkan saya Bidan Dara, saya bertugas pada pagi ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Baik Ibu, di sini Ibu akan melakukan pijat perineum, di mana tujuan pijat perineum ini untuk membuat daerah perineum Ibu ini elastis sehingga bisa tidak terjadi robekan saat persalinan. Itu saya akan tunjukkan menggunakan cermin mana daerah perineum. Kemudian manfaat dari pijat perineum ini untuk memperlancar aliran darah. Jadi saat terjadi perlukaan di daerah perineum Ibu, nanti itu sembuhnya cepat. Kemudian pada saat periksa dalam atau pembukaan, nanti Ibu juga itu tidak kemudian untuk melunakkan juga biar kepala janinnya ini saat lahir tidak terjadi luka robek atau episiotomi atau digunting dalam lahirnya. Dari apakah Ibu mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ibu setuju dengan tindakan yang akan diberikan dari Ibu, kemudian mempersiapkan alat secara ergonomis, menutup sampiran atau menjaga privasi pasien, mencuci tangan, kemudian memakai kamperlat. Ibu mohon bokongnya diangkat sedikit ya Ibu. Sebelumnya Ibu tadi sudah buang air kecil. Baik Ibu, kalau begitu boleh dibuka pakaian bagian bawahnya Ibu. Kemudian memakai handphone. Enggak. Kemudian menggunakan minyak kelapa atau minyak zaitun. Baik Ibu, mohon maaf ya Ibu, saya akan jalan dulu sih. Kemudian persiapan alat, memakaikan perlak pada Ibu, kemudian menaruh cermin di depan vagina Ibu atau vulva Ibu. Kemudian Ibu maaf ya Ibu, ini kita pakai dulu. Baik Ibu, bagian vagina Ibu ini berada antara bagian vulva sama bagian anus. Jadi bagian perineum ini ada di tengah-tengahnya di daerah sini ya Ibu. Nanti saya akan melakukan pemijatan pada daerah perineum yang di sebelah sini. Kemudian memakai kelapa atau minyak zaitun. Mohon maaf ya Ibu, saya pertama tahan terlebih dahulu sampai daerah perineum Ibu ini tidak nyeri atau terasa sakit lagi. Setelah itu lakukan pemijatan dari bawah ke arah kiri dan kanan. Kemudian tahan saat Ibu merasakan sakit dan nyeri. Kalau sudah reda kembali, lakukan pemijatan kembali. Kemudian tahan menggunakan satu jari, yaitu jari jempol pada daerah perineum. Tahan sampai Ibu tidak merasakan nyeri kembali. Kemudian lakukan pemijatan dari daerah perineum menuju keluar vulva. Saat Ibu merasakan nyeri kembali, lakukan penahanan pada daerah perineum dan lakukan pemijatan kembali. Baik Ibu, pemijatan perineum ini sudah selesai. Saya akan merapikan alat ini dulu ya Ibu. Maaf ya Ibu, bokongnya diangkat sedikit terlebih dahulu.
kemudian membuka handphone, melakukan tangan berulang. Baik Ibu, dari penjelasan tentang pemujatan tadi atau langkah-langkahnya, apakah Ibu sudah mengerti? Apa nanti misalnya Ibu kesusahan, bisa nanti tolong diajarkan kepada suaminya untuk melakukan pijat perineum ini. Terima kasih Bu. Segitu aja dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bidan Optim, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ini benar dengan Ibu Suci? Sesuai dengan arahan dan instruksi dari dokter dan sesuai dengan janji kita kemarin, ini kan Ibu hamilnya udah 36 minggu. Kita sepakat kemarin untuk melakukan pijat perineum. Fungsinya apa Ibu? Untuk menjaga elastisitas perineum Ibu yang nantinya ada bakal keluar di sana, bisa mengurangi terjadinya robekan jalan lahir, serta bisa melahirkan peredaran darah yang lancar, dan juga bisa merefleksikan Ibu lebih percaya diri lagi saat pemeriksaan darah untuk persalinan nanti. Apakah Ibu setuju dengan tindakan yang saya lakukan? Setuju. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, boleh dari sini saya persiapkan alat terlebih dahulu. Alat dipersiapkan dan disusun secara ergonomis, kemudian persiapan lingkungan. Ibu, saya tutup ya Bu ya, tirainya untuk menjaga privasi Ibu, tutup tirai. Kemudian persiapan menolong cuci tangan 6 langkah. Nah, oke Ibu, tanyakan kembali kepada Ibunya. Ibu mau buang air kecil? Oh sudah Ibu buang air kecil. Oke baik, kalau seperti itu. Posisi pasien, Ibu posisinya setengah duduk ya, bukan posisi litotomi tapi menyender kayak gini aja Ibu ya. Oke baik. Kemudian pasang terlak dulu di bawah pasien. Ibu, mohon diangkat sedikit bokongnya, kita pasang terlak ya Bu. Nah, sebelum kita mulai, saya mau perlihatkan dulu nih daerah perineum itu yang mana. Buka dulu, pakai yang bawahnya. Oke, buka. Nah, lihat nih. Jadi, perineum itu bagian ini Bu, di antara lubang anus atau lubang BAB dan lubang vagina. Jadi ini yang Oke, paham Bu? Oke, Ibu simak dengan baik ya Bu ya, supaya nanti bisa dicontohkan di rumah. Saya tutup ya Bu pakai bawah Ibu ya. Oke baik Ibu. Mulai ya, cuci tangan kembali, kemudian menggunakan keringkan menggunakan hand sanitizer. Oke baik Ibu, kita mulai ya. Siapkan untuk minyak kelapa atau minyak zaitunnya. Kemudian oleskan tangan tenaga kesehatan. Oke baik Ibu, kita mulai ya Bu ya. Nafas Bu, saya mohon izin ya. Masukkan tangan kita ke daerah perineum Ibu. Di daerah perineum Ibu, kemudian lakukan pijatan selama 2 menit ke arah kiri dan kanan ke arah, kalau di jam itu 3 dan 9. Diperhatikan ya Bu ya. Kalau Ibu merasakan perih dan sedikit panas, maka tahan ke depan sampai Ibu tidak merasakan panas lagi, tahan selama 2 menit. Ibu masih merasa panas? Oh tidak, maka dilakukan pemijatan kembali. Pemijatan dilakukan. Kemudian kalau Ibu merasakan panas dan ada rasa hangat di bagian kemaluannya, ditahan lagi sampai rasa panasnya hilang. Nah, kalau sudah, keluarkan tangan satunya dan lakukan pijatan dari bawah ke atas, dari anus sampai ke perineum. Lakukan pemijatan selama 3-5 menit. Dan kalau Ibu merasakan panas dan sakit, kita tahan ke depan sampai rasa sakitnya hilang. Kemudian pijat kembali. Dan kalau Ibu merasakan sakit lagi, kita tahan ke depan sampai rasa sakit hilang dan kemudian pijat kembali. Oke, baik, sudah selesai. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah paham tahap-tahapnya dan mengerti? Bisa. Oke, nanti bisa dicontohkan ya Bu ya. Oke, baik Ibu, jadi seperti itulah untuk pijatannya. Nah, saya sarankan untuk pemijatannya itu sebelum mandi di pagi dan sore hari. Oke, baik Ibu, fungsinya tadi kan sudah saya jelaskan. Oke, saya dulu ya. Ibu, kita angkat
bokongnya kita gulung lagi ya. Lepaskan spoon, buang dalam lautan voli. Oke baik Ibu, itu tadi cara pijat perineum. Oh, Ibu sudah paham juga kan? Oke baik, seperti yang saya bilang tadi, untuk pemijatannya 3-5 menit sebelum Ibu mandi di pagi dan siang hari, di pagi dan sore hari. Kalau seperti itu, saya permisi. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bidan Cici Amelia. Sesuai dengan instruksi dokter, di sini saya ingin melakukan pemijatan perineum pada daerah vagina Ibu. Jadi, saya ingin menjelaskan dulu kepada Ibu apa itu tujuan dari pemijat perineum ini, yaitu bertujuan untuk membantu menggunakan jaringan perineum Ibu, sehingga jaringan tersebut akan membuka tanpa resistensi pada saat persalinan nanti. Dan juga ini bermanfaat Ibu untuk melancarkan kadar darah Ibu saat persalinan nanti. Dan juga pemijatan perineum ini bermanfaat untuk menstimulasikan aliran darah Ibu saat proses persalinan nanti. Dan juga saat persalinan nanti Ibu akan merasakan relaksasi dan juga pede saat melakukan pemeriksaan dalam. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju? Sebelumnya Ibu, kalau Ibu setuju, sebelumnya apakah Ibu sudah kencing Bu? Sudah. Apabila Ibu sudah kencing, saya akan melakukan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Selanjutnya siapkan alat secara ergonomis, dekatkan ke pasien dengan posisi ekonomi. Ibu agak nyender sedikit ya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah nyaman? Ya, selanjutnya saya akan melakukan privasi lingkungan dengan menutup sampiran dan juga mengatur cahayaan. Yang mengambil perlat, Ibu mohon maaf Bu, doakan Bu. Maaf Ibu. Ibu boleh minta tolong untuk buka celananya ya Bu. Selanjutnya melakukan cuci tangan dengan 7 langkah. Selanjutnya memakai handscoon. Baiklah, selanjutnya Ibu pakai selimutnya, taruh selimut di paha Ibu. Kemudian suruh Ibu untuk bercermin agar bisa mengetahui di mana posisi letak perineum yang akan dipijatkan. Nah Ibu, di sini letak posisi perineum Ibu yang akan dilakukan pemijatannya nanti ya Bu. Selanjutnya melakukan pemijatan perineum. Pertama, tuangkan minyak. Selanjutnya lakukan pemijatan perineum dengan kedua jari jempol, dengan arah jam 6 ke jam 9 dan jam 6 ke jam 3. Terus apabila Ibu merasakan perih atau panas, maka tahan terdahulu selama 2 menit. Kemudian apabila Ibu tidak terasa panas atau nyeri lagi, maka lanjutkan lagi. Baiklah, selanjutnya pemijatan yang kedua, yaitu dengan 1 jempol, yang dimana dengan gerakan dari anus sampai ke arah dengan dari atas ke bawah selama 3-5 menit. Apabila Ibu merasakan nyeri atau panas, maka tahan terdahulu. Apabila Ibu tidak terasa lagi panas atau nyeri, maka lanjutkan. Setelah pemijatan sudah selesai. Bagaimana? Apakah Ibu sudah paham dan sudah bisa melakukannya di rumah? Oke, sudah bisa dan sudah paham. Baiklah, selanjutnya saya akan membereskannya. Pertama ambil selimut. Kemudian Ibu mau angkat bukunya dulu. Ibu boleh pakai celana dalamnya dan celananya ya. Spoon dan buang ke tong sampah.
Kemudian mencuci tangan dengan 7 langkah. Langkah selanjutnya terakhir yaitu memberikan penjelasan pada ibu. Ibu, pemijatnya sudah selesai. Bagaimana? Apakah ibu nyaman? Maaf tadi agak sedikit terganggu ya bu. Bagaimana apakah ibu bisa? Bisa. Nanti dilakukan saat sebelum mandi, dari sebelum mandi pagi atau sore ya bu. Iya. Nanti minta bantu sama suaminya. Oke. Terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Seri. Saya bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya ingin mengajarkan ibu tentang pijat perineum. Tujuannya di sini pijat perineum untuk mengalirkan aliran darah di perineum ibu jika terjadi radang pada saat persalinan dan mempercepat penyembuhan. Yang kedua, untuk mengeles elastisitas perineum ibu biar tidak terjadi robekan pada saat nanti persalinan. Dan yang selanjutnya untuk merelaksasikan ibu pada saat pemeriksaan dalam. Baik ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik ibu, saya akan melakukannya. Apakah boleh bu? Boleh. Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan alat secara ergonomis, terus mempersiapkan lingkungan. Ibu, kita tutup dulu tirainya ibu untuk menjaga privasi ibu. Tirai sudah ditutup. Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan pasien. Ibu, apakah sudah diangkat? Sudah ya bu. Ibu boleh naik ke tempat tidur ya bu. Sudah. Kita akan sambil perlahan ya bu. Ibu angkat bokongnya ya. Selanjutnya yaitu ibu boleh dilepaskan pakaian dalamnya bu. Kita pasang dulu ya bu selimutnya di rumah ibu. Nah ibu lihat ya bu, perineum bagian mana yang akan dipijat menggunakan cermin. Sudah ya bu. Nah, selanjutnya yaitu persiapan penolong cuci tangan dengan 7 langkah, lalu dikeringkan. Selanjutnya memakai hand spoon. Langkah selanjutnya itu memakaikan minyak kelapa ke tangan, digosok. Langkah pertama yaitu masukkan ibu jari dalam perineum. Ibu jika terasa perih kita tahan dulu ya bu, lalu pijitkan secara jam ke-3 dan 9. Selama 2 menit. Jika merasa perih atau panas, tahan lagi selama 2 menit. Lalu pijat lagi sesuai jam angka 3 dan 9. Dan tahan lagi selama 2 menit. Lalu pijat menggunakan satu jari ibu jari dari bawah ke atas selama 2 menit. Sudah, lalu tanyakan ibu. Baik ibu, apakah tadi langkahnya sudah mengerti? Sudah. Nanti ibu lalu melepaskan handphone. Membersihkan alat. Ibu boleh angkat ya bu, bokongnya ibu, lepas perlaknya. Ibu boleh ibu pakai lagi ya bu, pakaian dalamnya. Kalau sudah dilakukan dan mencuci tangan dengan langkah, baik ibu, tadi perpijatan perineumnya sudah saya lakukan dan itu sudah mengerti. Nanti ulang lagi di rumah ya bu, sebelum hari, pagi dan sore hari. Baik ibu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, perkenalkan nama saya Bidan Indah. Saya bertugas pada siang hari
dan juga bermanfaat menstimulasi aliran darah ke perineum ibu yang akan membantu mempercepat proses penyembuhan bekas. Terus menghindari robekan perineum dengan meningkatkan elastisitas perineum ibu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Ya, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Susun alat. Selanjutnya memakai bola. Ibu pantatnya silakan diangkat dulu. Dengan Ibu. Terus Ibu saya akan letakkan cermin di depan muka Ibu atau tangan Ibu agar Ibu bisa melihat bagaimana cara pemijatannya. Nanti bisa Ibu lakukan di rumah ya Bu ya. Terus mencuci tangan dengan 7 langkah memakai hand spoon. Terus pakaikan minyak kelapa. Terus masukkan jempol di perineum Ibu. Terus tahan selama 2 menit sampai rasa panas dan nyeri pada perineum Ibu hilang. Kalau sudah hilang, lakukan pemijatan dengan setengah jam dengan arah jam 6 sampai ke arah jam 3, jam 6 sampai ke arah jam 9. Lakukan pemijatan. Terus dengan tangan sebelah tahan 2 sampai 3 menit. Terus tunggu sampai rasa panas dan nyeri hilang. Kalau sudah hilang, lakukan pemijatan dari dalam menuju keluar atau dari bawah ke atas. Baik, pemijatannya sudah dilakukan. Dan sudah selesai, Ibu silakan memakaikan celananya lagi ya Bu ya. Terus membereskan alat. Bu boleh Bu pantatnya diangkat. Terus membereskan alat, melepas hand spoon, mencuci tangan dengan 7 langkah. Baik Ibu, pemijatannya sudah selesai. Mungkin dalam pemijatannya Ibu kurang mengerti apa yang ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bella Putri yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ya tentunya Ibu ya. Bagi Ibu di sini saya diperintahkan untuk melakukan pijat perineum kepada Ibu, bertujuan untuk membantu menggunakan jaringan perineum sehingga jaringan tersebut akan membuka tanpa resistensi saat persalinan. Nah, manfaatnya itu Ibu, dia menstimulasi aliran darah ke perineum yang akan membantu mempercepat proses penyembuhan setelah melahirkan. Lalu juga membantu Ibu lebih santai saat pemeriksaan dalam. Lalu juga bisa membantu menyiapkan mental Ibu terhadap tekanan dan tegangan perineum kala kepala bayi akan keluar. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu mengerti? Oke, baik ya Ibu ya. Apakah yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, di sini saya akan menjaga privasi Ibu, mengatur pencahayaan, dan di sini saya akan membentuk hordeng. Lalu di sini saya menyiapkan alat terlebih dahulu, alat sudah siap secara ergonomis. Lalu selanjutnya di sini saya mencuci tangan. Di sini saya menyiapkan perlah. Ibu mohon maaf ya Ibu ya, pokoknya angkat terlebih dahulu ya Ibu. Setelah itu tanyakan kepada Ibu apakah Ibu sudah buang air kecil? Sudah Bu, oke baik Bu ya. Selanjutnya di sini Ibu mohon Bu celananya tolong dibuka ya Ibu ya. Lalu selanjutnya di sini kita tutup privasi pasien dengan cara menutup selimut bagian paha si Ibu. Ibu saya tutup ya Ibu ya, menjaga privasi Ibu. Lalu selanjutnya di sini kita ambil kaca cermin. Lalu kita memakai handphone.
Lalu di sini kita taruh cermin di depan vagina ibu, lalu kita bilang sama ibu, ibu ini adalah bagian perineum ibu yang dimana akan melakukan pemijatan perineum. Nah, apakah ibu sudah paham ibu? Ya, sudah paham. Lalu di sini kita lakukan dengan menggunakan minyak kelapa atau minyak zaitun. Lalu kita menggunakan jempol, kita masukkan, apa ya ibu ya, anak saya ibu, kita masukkan menggunakan jempol, lalu kita tekan selama 2 menit sampai ibunya tidak merasakan sensasi perih atau panas. Setelah itu kita lakukan seperti mengarahkan ke arah jam setengah seperti angka 3 dan 9. Lalu kita lakukan kita tekan lagi menggunakan jempol, tunggu sampai 2 menit, lalu kita lakukan mengarah ke jarum jam. Setelah itu menggunakan tangan jempol, tahan terlebih dahulu, lalu dari bawah ke atas, lakukan tekanan selama 3-5 menit. Setelah itu kita bereskan alat. Itu pertama kita lakukan pengambilan perlaknya. Ibu mau angkat ibu ya. Angkat. Setelah itu kita melepaskan spoon. Lalu kita ambil selimutnya. Lalu lakukan pada ibu untuk memakai celana. Ibu tolong pakai celana lagi dulu ya. Ini sudah selesai. Sudah pakai celana. Lalu kita akan tes pada ibu. Ibu pijatan perineum sudah saya lakukan ibu ya. Ibu bisa melakukannya di rumah. Bisa dibantu oleh suami. Nah itu ibu paham bu caranya bagaimana? Oke, baik ibu ibu bisa lakukannya sebelum mandi ya ibu ya. Apakah ada yang bisa saya bantu ibu? Terima kasih ya ibu ya, sama pamit ya ibu. Ibu, perkenalkan saya Mia Desa yang bertugas pada siang hari ini. Lalu dengan siapa ya ibu? Di sini saya disuruh untuk melakukan pijatan pada ibu ya ibu. Pijatan itu bertujuan untuk membantu meletakkan jaringan perineum ibu, sehingga jaringan tersebut akan membuka tanpa resistensi saat persalinan ya ibu ya. Manfaatnya dari pijat perineum itu untuk menstimulasi aliran darah ke perineum yang akan membantu mempercepat proses penyembuhan saat melahirkan. Terus pijat perineum itu juga berfungsi untuk membantu ibu jadi lebih santai pada saat dilakukan pemeriksaan darah. Kemudian juga bisa membantu untuk menyiapkan mental ibu terhadap tekanan atau regangan perineum di pada saat kepala bayi yang keluar. Terus juga dapat menghindari terjadinya sobekan pada perineum ibu. Jadi ibu, apakah ibu mengerti? Apakah ada yang ditanyakan ibu? Kalau tidak ada, saya akan mulai melakukan pijatan ini ya. Pertama-tama siapkan alat, susun secara ergonomis. Lalu persiapan lingkungan, tutup sampiran untuk menjaga multiplier. Lalu siapkan pasien. Pertama pasang alat ibu. Ibu ya, tolong jangan ibu ya. Sebelum itu, apakah ibu sudah pipis ibu? Kalau dulu kamu mulai kamar mandi dulu. Kalau ibu sudah pipis ya. Ibu boleh tolong celananya dibuka dulu ibu. Lalu setelah itu pasangkan selimut di bagian paha ibu.
depan perineum ibu. Baiklah ibu, ini perineum ibu ya bu ya. Tolong diperhatikan ya bu ya lokasinya biar nanti ibu bisa mempraktekkan di rumah. Setelah itu mencuci tangan dengan 7 langkah, lalu memakai handphone. Lalu setelah memakai handphone, ibu ini ya bu bagian perineum ibu yang akan dilakukan pijatan dari vagina sampai ke anus ibu ya bu ya. Itu namanya perineum ibu. Dan ini yang akan kita lakukan pijatan ibu ya. Selanjutnya pakai minyak kelapa. Lalu lakukan pemijatan dengan menggunakan jempol. Atau jika tidak sampai, bisa menggunakan jari kelingking. Kita mulai ya bu ya. Tarik nafas dulu. Lalu ditekan dulu selama 2 menit sampai ibu tidak merasakan perih atau panas lagi. Setelah itu pijat ke arah jam 9 dan jam 3. Lalu ditekan lagi selama 2 menit, lalu dipijat kembali. Setelah dipijat, keluarkan jempol yang satunya, tahan jempol yang satu ini selama 3-5 menit, lalu dipijat dari bawah ke atas. Setelah itu tahan kembali selama 3-5 menit, lalu pijat kembali dari atas sampai dari bawah sampai ke atas. Setelah itu selesai, lalu rapikan pasien. Kamu jangan ke sini dari pokoknya dulu. Lalu tolong pakai tangan ini ya. Baik, kita sudah handphone. Tangan dengan 7 langkah. Baiklah ibu, pijat perineumnya sudah selesai ya ibu. Apakah ibu sudah mengerti? Jadi ibu pijat perineum ibu ini dilakukan sebelum mandi ya ibu ya. Bisa ibu sendiri atau dibantu oleh dengan suaminya. Baiklah ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, saya permisi dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.